Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa juga sholatnya, ngajinya di rumah tetap dikerjakan, karena itu adalah kewajiban kita selaku umat Islam. Di video ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, bersama Pak Taufik. Maka dari itu siapkan alat tulisnya, siapkan juga fokus dan semangatnya. Masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Ada 4 yang kita pelajari, yakni yang pertama Al-Mumit, yang maha mematikan. Yang kedua Al-Hayyu, yang maha hidup. Yang ketiga Al-Qayyum, yang maha mandiri. Kemudian yang keempat yakni Al-Ahad, atau yang maha esa ya. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas dan kehidupan kita ya. Kalau hidup kita selalu ingat kepada Allah, maka insya Allah hidup kita akan selamat dunia akhirat. Kenapa? Karena hidup kita selalu ingat pada Allah, selalu ingat terhadap perintah Allah, selalu ingat kepada larangan Allah ya. Kalau ada orang yang sedang mencuri ya, sedang berbuat durhaka kepada orang tuanya, sedang berbuat maksiat, sedang berbuat dosa, maka orang tersebut sedang tidak mengingat Allah ya. Bisa jadi karena kurang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sekarang di video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah belajar bahwa Allah yang menciptakan kita. Ingat, Allah menciptakan kita ini tidak sia-sia ya. Bukan Allah ciptakan kita udah aja dibiarkan seperti itu, enggak ya. Allah yang maha rahman, yang maha kasih sayang, Allah menciptakan kita dan juga memberikan kita petunjuk dan pedoman agar kita mampu hidup dengan baik dan selamat. Dan pedoman itu ada pada kitab Allah ya, kitab Allah. Yang coba kalian lihat, buku PAI-nya halaman 16. Nah, di sana kita belajar tentang kitab Allah ya. Kitab Allah ini setelah kalian belajar ini, tujuannya kalian bisa menyebutkan kitab Allah itu apa saja. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyebutkan apa fungsi dari kitab Allah. Dan yang ketiga, kalian bisa menyebutkan apa saja sih isi dari kitab-kitab Allah ini ya. Nah, perhatikan ayat ke-16 ini. Di sini ada gambar dari kitab Allah ya, ada gambarnya, dan di sampingnya ada ayatnya. Kita baca dulu ayatnya bareng-bareng. Dimulai dari Taud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Shadaqallahul azim. Ini adalah surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa yang namanya hidup itu pasti butuh pedoman, pasti butuh petunjuk. Jangankan hidup ya, kalian kalau misalnya pergi dari Bandung, dari Cimahi misalnya menuju Jakarta, pasti butuh yang namanya arah, pedoman, dan petunjuk. Misalnya arah ke kiri Jakarta, arah ke kanan
ke Bekasi misalnya. Kalau kalian ikutin arah yang ke Jakarta, pasti akan insya Allah sampai pada tujuan. Tapi kalau kalian gak ikutin petunjuk, pasti akan tersesat kayak gitu ya. Misalnya kalian ingin dari Cimahi ke Jakarta, ikutin petunjuk, pasti sampai Jakarta. Kalau gak ikutin petunjuk, nanti kesasar. Awalnya mau ke Jakarta, kesasar ke Papua misalnya ya. Nah, itu kalau tidak mengikuti petunjuk. Nah, apalagi kehidupan. Dan ya, begitupun dengan misalnya kalian kalau lagi main olahraga, kalian main basket, main sepak bola, pasti butuh yang namanya pedoman, yang namanya petunjuk, aturan. Kalau kalian bermain tanpa petunjuk dan aturan, pasti bakal disalahkan oleh wasitnya. Ya, begitupun kalau misalnya kalian beli handphone atau orang tua kalian beli alat elektronik, beli TV, beli kulkas dan lain sebagainya, pasti ada yang namanya pedoman petunjuk. Misalnya di pedoman petunjuknya dikatakan bahwa misalnya kalian beli TV, di pedomannya dikatakan TV ini jangan disimpan di samping benda yang panas misalnya, karena cepat rusak. Karena kalian gak lihat pedoman, karena kalian gak lihat petunjuk, atau kalian sudah lihat petunjuk tapi malah dilanggar dan TV-nya disimpan di dekat benda yang panas, pasti TV-nya juga bakal cepat rusak. Nah, maka dari itu kita juga hidup pasti butuh yang namanya pedoman, yang namanya peraturan. Dan pedoman dan aturan ini bukan untuk mengekang kita ya, tetapi untuk mengarahkan kita agar mampu menjalankannya dengan baik dan selamat. Misalnya dalam kitab suci Al-Quran, anak harus berbakti pada orang tua, itu aturannya. Kemudian ada anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, berarti anak itu jauh dari pedoman Al-Quran ya, sedang jauh dari pedoman Al-Quran. Makanya bisa jadi seperti TV tadi, cepat rusak ya, cepat karena durhaka, karena dosa, dan jauh dari petunjuk yang seharusnya. Misalnya kata Al-Quran, umat manusia ini harus memuliakan orang lain, harus merawat alam semesta. Ada manusia yang malah merusak alam semesta, maka pasti akan terjadi kekacauan atau kehancuran ya. Nah, sekarang lihat di halaman 16 ini bahwa kita akan mempelajari kitab Allah. Maka dari itu ini sangat penting. Dan kitab Allah ini sebenarnya ada banyak ya, bukan hanya 4 ya, ada banyak. Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 213 ini ya, dikatakan bahwa diturunkannya bersama kitab ya, dengan yang benar. Nah, kitab suci Allah itu ada banyak, tapi yang wajib diimani cukup 4 saja. Apa saja? Lihat di halaman 16. Yang pertama ada kitab Taurat ya, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang Nabi Musa yang bisa membelah lautan ya atas izin Allah. Kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini nabi yang dikaruniai suara yang merdu. Bahkan dikatakan ketika Nabi Daud sedang mengaji kitab Zabur ya, burung-burung sampai hinggap di sekitarnya karena saking merdunya terhadap suara Nabi Daud. Kemudian ada kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, nabi sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, dari 3 kitab tadi kita meyakini bahwa 3 kitab tersebut adalah kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman sekarang ketiga kitab tersebut sudah tidak ada yang aslinya ya. Jadi berarti kitab tersebut ada di zaman sekarang, tapi sudah banyak perubahan di dalamnya ya. Kitab Taurat dan Zabur digunakan oleh umat Yahudi dan mereka menolak kitab Injil dan Al-Quran. Sedangkan orang Nasrani atau Kristen, mereka juga menggunakan Taurat, Zabur, dan Injil ya, ada perjanjian baru dan lama, dan mereka menolak Al-Quran. Sedangkan umat Islam menggunakan Taurat, meyakini, mengimani kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dari 4 kitab tersebut kita meyakini semuanya, tapi kita cukup mempelajari Al-Quran saja. Karena dengan mempelajari Al-Quran, maka otomatis di dalamnya juga terkandung apa yang terkandung dalam Taurat, Zabur, dan Injil ya. Nah, ini kitab Al-Quran, lihat di halaman 17, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika nuzulul Quran di Gua Hiro ya, dan diturunkannya secara bertahap ya. Dan Al-Quran terdiri dari 114 surat dari Al-Fatihah sampai Anas.
ada 30 juz, 6.236 ayat ya, banyak yang sampai menghitung ayatnya, sedetail-detailnya. Dan Al-Quran ini juga sebagai penyempurna dari hukum-hukum kitab Allah yang sebelumnya. Makanya umat Islam cukup meyakini Al-Quran saja. Nah, Al-Quran ini setiap detik di muka bumi ini pasti ada yang baca Al-Quran. Karena setiap detik ternyata ada waktu sholat di berbagai belahan dunia ini. Misalnya di Indonesia sedang sholat subuh, bisa jadi di Amerika sedang sholat isya, di Mesir sedang sholat maghrib misalnya, di negara mana sedang sholat zuhur dan sebagainya. Dan ketika sholat wajib membaca Al-Fatihah kan ya. Maka setiap detik di muka bumi ini pasti ada yang membaca Al-Quran. Belum lagi para hafiz penghafal Al-Quran yang sering mengulang-ulang bacaan Al-Qurannya ya. Maka luar biasa kitab suci Al-Quran ini selama 14 abad ya sering dibaca oleh umat muslim. Meskipun banyak umat muslim yang belum tentu paham terhadap Al-Qurannya, tapi dibaca setiap hari ya. Nah, itu tentang 4 kitab suci tadi. Yang pertama ada Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir yang sering kita pegang ya, ini adalah kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi kita belajar tentang apa saja kitab Allah dan apa fungsi dan perannya. Sekarang kita belajar dari semua kitab suci yang telah Allah turunkan ya, ataupun suhuf ya, berupa lembar-lembaran. Intinya memuat 4 ajaran. Apa saja? Yaitu ada di halaman 17. Ajaran yang pertama, nah, semua kitab Allah dimulai dari Taurat sampai Al-Quran dan kitab yang tidak disebutkan pasti ya, mengandung ajaran yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta atau kepada Tuhan atau kepada Allah ya. Nah, pasti memuat gimana sih cara kita berhubungan kepada Allah, kepada Tuhan. Di sini ada misalnya gambarnya yang sedang ibadah, berdoa, ada yang sholat. Nah, itu adalah ibadah kita kepada Allah, akhlak kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, ada ajaran terpuji kepada sesama manusia. Misalnya penolong ya kepada orang tua, kepada adik, kepada saudara, tetangga dan sebagainya, sesama manusia. Ya, semua kitab suci mengajarkan hal demikian. Dan yang ketiga, nah ini juga kepada sesama makhluk hidup. Kalau tadi sesama manusia, sekarang sesama makhluk hidup, yakni kepada hewan dan tumbuhan dengan cara tidak menyakitinya. Kalau misalnya kita merawat binatang, maka rawat dengan baik ya. Ada yang Pak Taufik sering lihat ada anak SD merawat ikan, ada yang merawat kucing, merawat bunga, ya rawat dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalaupun kita harus perlu membunuh hewan, misalnya menyembelih, maka sembelihlah dengan baik ya, dengan cepat menggunakan pisau yang tajam kayak gitu ya. Terus yang keempat ya tadi akhlak kepada Allah, kepada orang lain dan sama makhluk lain. Maka yang keempat yang tak kalah penting adalah akhlak kepada diri sendiri ya, dengan cara merawat diri, misalnya terus belajar agar diri sendiri ini pintar gitu ya. Kalau kalian malas belajar, kalian menjadi bodoh, misalnya kalian menjadi kurang pengalaman, menjadi kurang ilmu, kurang adab, kurang berakhlak. Nah, itu berarti kalian tidak melakukan akhlak terpuji kepada diri sendiri ya. Makanya diri sendiri ini butuh dirawat dengan baik. Kemudian butuh juga ilmu yang baik, butuh makanan yang baik juga ya, pilih makanan yang halal dan thayyib ya. Nah, itulah anak-anakku tentang mengenal kitab-kitab Allah. Sekali lagi bahwa kita hidup ini pasti butuh yang namanya pedoman, butuh yang namanya petunjuk ya. Maka dari itu marilah kita hidup sesuai dengan petunjuk Sang Pencipta kita, agar kita bisa hidup dengan selamat, hidup dengan benar ya, tidak menyimpang dari aturan Sang Pencipta kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum.